Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap diberi kekuatan untuk selalu bersyukur. Di pagi ini saya akan rencana menjemput mobil impian saya. Mobil yang udah dibeli sih, mobil sudah dibeli. Jadi kemarin sempat dimasukin ke bengkel. Nah ini sekarang saya mau ambil mobil saya. Pengerjaan kemarin sekitar 3 hari. Pengerjaannya apa aja nanti sambil jalan ya. Mobil saya adalah Trajet Matic 2003. Oke, seperti apa? Oh iya, saya dikasih mobil bengkel Suzuki Karimun yang kotak gitu, yang kecil. Oke, seperti apa? Kita lanjut nanti ya. Jalan dulu ke lokasi. Terima kasih. Oke, ngelanjutin cerita yang tadi teman-teman. Sekarang saya udah di jalan nih, naik mobil Karimun. Saya naik si kecil buat jemput si besar. Nah, jadi mobil Trajet saya tahun 2003 Matic dapat di bawah harga 45 juta. Jadi otomatis harus saya langsung masukin bengkel yang terpercaya. Ini adalah bengkel rekanan saya juga, jadi insya Allah kerjanya juga bagus dan semuanya dicek, dan alhamdulillah juga part-part yang vital tidak banyak yang diganti. Timing belt masih bagus, karena waktu pas pengecekan juga orangnya sebelumnya yang pemakainya udah bilang timing beltnya baru. Cuman saya penasaran karena tidak ada record kertasnya, jadi kapan penggantian timing belt, jadi harus dicek juga. Radiator masih bagus, kemarin hanya dibersihkan saja. Radiator itu kan yang paling vital ya. Kaki-kaki memang ada di kiri depan itu agak oblak, jadi itu yang memang bikin harus diperbaiki dulu sebelum spuring, karena waktu ke bengkel spuring itu diminta untuk perbaikan kaki-kaki. Dan saya seminggu kemudian dapat mobil Trajet saya, langsung saya bawa ke Piranti Stirindo. Jadi untuk cek juga apakah sebetulnya power steeringnya juga masih bagus, dan ternyata memang sudah oblak, jadi harus ganti. Dan itu yang biayanya juga lumayan bikin agak perih. Tapi ya memang demi sebuah kenyamanan, ya memang kita wajib melakukan itu ya. Jadi setelah ganti power steering, baru saya masukin ke bengkel. Nah sekarang tinggal perbaikan di kaki aja, kemarin sudah selesai, dan insya Allah hari ini siap spuring. Cerita ini akan kita lanjutkan terus nanti sampai mungkin 30 menit ke depan ya. Jadi saya akan kasih tahu ke teman-teman bahwa mobil Trajet yang saya punya itu, yang katanya itu mobilnya ringkih, ternyata enggak kok. Tahun 2003 juga punya saya itu tidak terlalu banyak part yang diganti, normal saja. Busi ganti oli, memang saya harus flashing oli Matic karena saya nggak tahu sejarahnya seperti apa. Yes, perjalanannya cukup lumayan agak jauh, sekitar 1 jam rumah dari pemilik bengkel yang memang saya percayakan mobil saya ke beliau. Rumah saya di Setu dan rumahnya dia di daerah Cikarang Selatan. Jadi ini lewat belakang, diminta sama Google Map lewat Cicau. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, lumayan tadi disasarin sama Google lewat jalan yang patah gitu. Aduh ampun deh. Oke, udah nyampe. Mobilnya di depan tuh. Mau lihat? Nih. Yes, itu dia mobilnya. Alhamdulillah. Nah, itu beliau yang lagi cek, Mas Faizin tuh. Montir yang memang kepercayaan saya sih. Nah, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yup.
sampai kita menjemput mobil impian. Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya teman-teman ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang saya sudah berada di mobil ternyaman saya lagi setelah selesai di tune up, terus penggantian beberapa part seperti oli, ganti oli, flashing oli matic, ganti filter semuanya, filter oli. Overall mobil ini enak lagi, dan alhamdulillah mobil ini memang betul-betul sangat nyaman. Alhamdulillah. Jadi buat yang masih ragu gitu ya, pengen milikin Trajet, kayaknya harus berpikir ulang deh. Nggak mahal kok, spare partnya juga banyak. Dan kalau memang teman-teman ketemu dengan montir atau mekanik yang betul-betul bisa dipercaya dan bagus kerjanya, saya rasa sebetulnya nggak akan ada masalah di mobil teman-teman semua gitu. Terbukti juga kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, dan sorry ya, sambil nyetir jadi jalannya agak sempit. Kalau misalkan teman-teman tahu juga, mobil senyaman ini dengan harga yang sangat terjangkau, spare part so-so lah, sama lah. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu Innova, kalau ada yang bilang bensinnya boros, dibandingkan dengan kenyamanannya nggak ada apa-apa teman-teman. Serius, nggak ada apa-apa. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan lagi kalau memang masih ragu untuk ngambil Trajet. Saya kira salah sih sebetulnya. Ini mobil enak banget gitu loh. Pertimbangannya terlalu banyak kalau nggak jadi ngambil ini. Serius. Saya pengguna baru memang, tapi saya pernah punya Innova juga. Ada 2 tahun bawa Innova. Sama saya rasa, konsumsi BBM-nya nyaman, sama. Malah saya bilang di sisi pengemudi, pengendara lebih nyaman ini. Apalagi di sisi penumpang, punya saya kebetulan yang captain seat, jadi sama kok nyamannya gitu loh. Jadi memang nggak ada bedanya juga. Dengan harga yang mungkin jauh di bawah Innova, kita bisa dapatkan kenyamanan yang sangat luar biasa. Hai, jumpa lagi. Jadi tadi saya sudah melakukan spuring untuk mobil Trajet saya, dan sekarang sudah enak banget lari di tol. Di atas 100 sudah nggak goyang lagi juga, karena kan bearingnya sudah diganti ya. Jadi sudah tidak oblak lagi, sudah tidak goyang lagi kanan kiri. Enak, overall enak sekali. Jadi buat teman-teman, jangan pernah ragu untuk pilih Trajet menjadi mobil impian keluarga Anda. Ini bener-bener bisa nampung banyak, ini bener-bener bisa nyaman. Tadi saya janji untuk ngasih tahu berapa harga perbaikan rekstir. Nah, sebenarnya saya nggak perbaikan rekstir jatuhnya, tapi ganti baru. Harganya perih, lumayan sedikit. Mau dibisikin? Nah, harganya sekitar 5 juta rupiah. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu sebanding dengan kenyamanan yang akan didapat nantinya. Karena mobil ini kan juga nggak akan saya jual lagi. Ini betul-betul mau saya pakai, saya rawat untuk jalan-jalan sama keluarga besar saya. Jadi itu perbaikan rekstir atau penggantian rekstir. Untuk servis semuanya, fan belt, ganti oli, tune up, segala macam oli ya, oli matic, oli mesin, ganti semua filter, dan AC itu ada evap ya, evapnya dibersihkan segala macam. Nah itu habis sekitar 3 juta, sekitar 3 jutaan. Jadi sama ongkos mungkin sekitar hampir 3,5 juta kurang lah, pokoknya 3,5, nggak sampai 3,5. Jadi total sekitar 8.500.000 untuk dapat kenyamanan yang sangat luar biasa. Ingat ya, harga mobilnya nggak semahal Innova, di bawah 45 juta dengan biaya perbaikan
di bawah 10 juta juga. Jadi di angka 60 juta ke bawah teman-teman sudah bisa ngerasakan mobil yang sangat luar biasa enak. Jadi itu tapi kembali lagi ya, tergantung ya teman-teman ya saat milih mobilnya seperti apa. Jadi memang harus perlu diperhatikan baik-baik saat pemilihan mobil. Nah jadi biar nggak terlalu perih banget keluar biayanya. Nah 2 minggu lalu juga saya mau ngabarin, saya sudah bergabung juga dengan komunitas grup atau komunitas ya dengan Trajet Owner Indonesia. Nah di sana juga kita bisa sharing juga permasalahan-permasalahan apa yang ada di Trajet, lalu sharing bukan hanya masalah di Trajet ya, tapi silaturahim juga gitu loh. Tapi karena sekarang masih masa pandemi corona, jadi kayaknya belum bisa kopdar lagi istilahnya. Tapi mudah-mudahan Indonesia cepat selesai masalah coronanya. Amin ya, amin. Jadi kita bisa ngopi bareng lagi, bareng pemilik Trajet seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia kayaknya agak besar ya programnya. Seluruh Bekasi dulu aja karena saya tinggal di Bekasi. Oke, teman-teman, terima kasih sekali yang sudah ngikutin sampai di akhir vlog saya ini. Itulah first impression. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, subscribe tentunya, dan jangan lupa komen kalau memang ada yang mau ditanyakan seputar Trajet. Tunggu video saya selanjutnya. Hardi Widianto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.